Shalom Jemaat Tuhan terkasih, jumpa lagi bersama saya Adin Ahmadi dalam Bethel News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Bethel Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading. Doa adalah salah satu cara untuk setiap kita berbicara dan mengetahui kehendak Tuhan. Oleh karena itu, GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi mengadakan doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 melalui aplikasi Zoom. Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Bethel Kelapa Gading. Yesus adalah sumber kuat dan gunung batu bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kami mengundang wanitanya Kristus untuk hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia yang diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Oma dan Opa, mari mendekatkan diri bersama Tuhan dalam ibadah BSM Bethel Senior Ministry setiap Kamis, kedua, dan 4 setiap bulannya pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Bethel Youth dan Bethel Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Kami himbau generasi muda usia belasan dan remaja untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Kami juga berharap kerjasama dan dukungan dari orang tua untuk mengingatkan ibadah ini pada anak-anaknya. Salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memperkenalkan firman Tuhan bagi anak-anak. Maka kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Bethel Kids setiap hari Minggu secara onsite pukul 10 pagi di gereja lantai 1 atau melalui YouTube channel GBI Bethel. Ibadah raya onsite GBI Bethel Kelapa Gading tanggal 4 Desember 2022 pukul 7.30 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Suito Hartanto, dengan tema Kasih Karunia Allah Nyata. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan hidup dan membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi tim pendoa gereja dengan nomor seperti yang tertera di layar berikut. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 1 Desember jam 7 malam, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Bethel Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung akses sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening berikut, yaitu Bank BCA 413 3045 981 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
kami informasikan kepada seluruh oma opa bahwa ibadah Natal BSM akan diadakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 10.30 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Maka dari itu kami mengundang kepada seluruh oma opa dapat bersama-sama mengikuti ibadah spesial Natal BSM ini. Kami informasikan kepada seluruh pengurus dan jemaat untuk dapat menghadiri ibadah spesial Natal GBI Bethel Kelapa Gading yang akan diadakan pada hari Rabu 14 Desember pukul 7 malam di tempat ini. Bersama hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan tema Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Jangan lupa catat waktunya dan undang relasi serta keluarga Anda untuk bersama-sama merayakannya. Demikian Bethel News pekan ini. Selamat beraktivitas dan senantiasa menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar hari ini kita semua dapat merasakan lawatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari untuk mengawali ibadah ini, kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul kembali bersama ya Bapa untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mengurapi kami semua sehingga kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemain musik, para singer, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu bisa sampai kepada hati kita masing-masing ya Bapa. Dan biarlah pujian kami semua menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sarana yang dipakai pada hari ini ya Bapa, baik itu saluran internet maupun gadget-gadget kami ya Bapa. Terima kasih untuk teknologi ini ya Bapa, sehingga memungkinkan kami untuk masih bisa beribadah bersama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua telah merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan yang begitu besar. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Kita mau naikkan syukur di hadapannya. Oh, thank you Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sungguh kami bersyukur buat setiap berkat yang kami telah terima Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
puji dan sembah Kau. Yes, Jesus. Ini kami umat-Mu yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Kita menyanyikan kebesaran-Nya, sebab namanya dahsyat. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari berserukan namanya. Oh Yesus Tuhan. Sekali lagi mau katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita mau nyanyikan kebesaran-Nya, sebab namanya dahsyat. Dia Raja segala raja, Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus
Ia adalah milik-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami hanyalah untuk-Mu Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini hidupku Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, kepadamu Tuhanku. Biar seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia Tuhan.
mendengar suara-Mu ya Bapa, dan biar kami boleh lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Batin yang Teguh. Kita akan melihat Alkitab bersama dari 1 Samuel pasal yang ke-30, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat pertama sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu habis terbakar. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyatnya telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah terduga. Seperti Daud pada satu kali ketika dia belum menjadi raja, masih dikejar oleh Saul. Dia tinggal di daerah orang Filistin yaitu Ziklag. Tapi satu kali ketika dia dan rombongannya sedang bepergian ke tempat yang lain, meninggalkan Ziklag sendirian, hanya anak-anak, hanya perempuan, tiba-tiba orang Amalek menggunakan kesempatan itu untuk menawan seluruh keluarga daripada Daud dan pengikutnya, serta menjarah seluruh harta mereka. Saudara, masalah kadang-kadang datang tanpa kita harap, tanpa kita duga, dan itu menimbulkan kepedihan yang mendalam. Tetapi sebetulnya cara pandang kita terhadap masalah lebih penting dari besarnya masalah itu sendiri. Sikap batin yang ada di dalam itu lebih penting daripada betapa besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita punya batin yang tangguh, batin yang teguh, kita justru akan bisa mengalahkan setiap situasi. Kan itu saya katakan, lebih baik punya wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya kecil, hatinya penakut, dia nggak akan menang menghadapi segala tantangan. Saudara, Alkitab berkata ketika Daud menghadapi situasi itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, sekarang kita akan lihat apa respon Daud ketika dia menghadapi masalah. Dan ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita, apa yang kita harus lakukan ketika ada persoalan sedang kita hadapi. Yang pertama, Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Itu yang menjadi jalan keluarnya. Dikatakan 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8 demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud mengalami kesulitan, dia tidak lari ke dukun, dia tidak lari ke peramal, dia tidak lari kepada orang hebat di dunia, dia lari kepada Tuhan. Dia minta imam itu datang, dia berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Saudara, ini juga yang harus menjadi sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan. Lari di bawah kaki Tuhan. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Waktu ada kesulitan datang, berdoa, cari wajah Tuhan.
Doa menghubungkan kita yang terbatas dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Kalau engkau perlu berbicara, datang kepada hamba Tuhan. Konseling dengan pembina rohani, mungkin datang kepada ketua kelompok sel. Orang yang saudara pikir bisa mendukung saudara di tengah kesulitanmu. Bukan untuk minta uangnya, bukan untuk minta bantuannya secara materi, tetapi bantuan doa, bantuan hikmat, nasihat dari firman. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau ada orang-orang muda lagi putus cinta, engkau bagikan layangan putus. Jangan lari ke narkoba, jangan lari ke pergaulan bebas. Datang kepada Tuhan, lebih rajin ke gereja, ikuti kelompok sel, ikuti kelompok pemuridan. Layani Tuhan dengan segenap hatimu sesuai dengan talenta yang kau miliki. Karena engkau lebih baik menyerahkan hidupmu kepada Tuhan daripada engkau membuang hidupmu sia-sia. Karena tidak ada pengharapan dan kehidupan ketika engkau lari daripada Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa orang jemaat memberikan kesaksian. Mereka divonis tidak bisa punya anak. Dan mereka tentu sedih karena mereka merindukan memiliki anak. Dia sharing kepada teman kelompok selnya. Dan mereka bilang, kita dukung doa. Kita minta mujizat Tuhan dinyatakan. Berbagai upaya dilakukan, cukup lama kelihatannya tidak membuahkan hasil. Tapi kalau hari ini beberapa orang yang dikatakan mandul tidak bisa punya anak, bisa punya anak, bahkan beberapa orang anak, itu pertanda bahwa Tuhan masih mengabulkan doa orang yang berseru kepadanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada seorang jemaat satu kali punya anak, sudah SMA hampir selesai, dia bilang kepada papanya, "Pak, boleh nggak saya melanjutkan ke perguruan tinggi?" "Oh boleh, tapi saya pingin kalau bisa saya sekolah di luar negeri karena jurusan yang saya akan masuki ini ada yang bagus di luar negeri." Papanya bilang, "Wah tentu mahal harganya, tapi cobalah. Papa akan nabung, siapa tahu ada uang, ada berkat." Saudara-saudara, tetapi menjelang anak ini menyelesaikan SMA-nya, papanya sakit, kena stroke, beberapa kali harus masuk ke rumah sakit. Dan walaupun sudah keluar tapi harus dituntun belajar jalan dan sebagainya. Dan tentu uang habis besar untuk biaya pengobatan itu. Nah anaknya kemudian tanya, "Papa maaf ya papa, saya tahu papa baru pulang dari rumah sakit. Tapi saya juga kan harus berpikir gimana ya, karena rencanakan saya pengen belajar di luar negeri. Kira-kira masih bisa nggak Pak? Kalau enggak kan saya cari alternatif lain." Papanya nangis, dia bilang, "Minta maaf nak, karena biayanya sudah habis untuk pengobatan." "Iya Pak, nggak apa-apa, saya juga ngerti. Tapi Papa tolong doakan. Saya mau apply, melamar melalui internet ke luar negeri." Saudara, didoakan oleh ayahnya dalam kondisi yang lemah itu. Puji Tuhan, ada tawaran, dia diterima saudara-saudara. Tapi kemudian papanya bilang, "Oh bagus kamu dapat beasiswa pendidikan, tapi untuk biaya hidup gimana? Kan mahal biaya hidup, biaya tinggal, biaya beli buku, apply lagi." Diceritakan kondisi ayahnya yang sakit. Kalau bisa diberi tunjangan juga biaya hidup, biaya untuk apartemen dan sebagainya. Puji Tuhan, diterima. Bukan hanya di satu negara tapi di dua negara, saudara. Jadi satu kali waktu saya mau pelayanan di Jakarta, saya ketemu di pintu gereja. Dia cerita dengan antusias, anaknya juga beserta. Tapi anak saya lagi bingung Pak, karena tawaran yang menerima dia itu ada yang di Singapura, ada yang di Amerika. Kira-kira bagusnya di mana? Saya bilang udah jangan bingung, ambil saja mana-mana suka. Yaitu sudah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Orang lain mah susah dapat jaminan seperti ini. Bahkan bukan cuma biaya pendidikan, biaya hidup juga. Akhirnya dia pilih di Singapura yang lebih dekat karena kondisi ayahnya kan masa pemulihan. 2 tahun dia belajar di sana. Pada tahun ketiga sekolahnya bilang kepada dia, "Kita kan ada kerjasama dengan universitas di Amerika Serikat. Kamu mau nggak
pada tahun ketiga sampai tuntas dialihkan ke Amerika Serikat, kamu bisa melanjutkan transfer nilainya dengan sekolah rekanan kita. Ya tentu mau saudara sekalian. Jadi akibatnya dia dapat yang Singapura, dia dapat di Amerika. Dan ayahnya dengan nangis berkata, saya waktu masih sehat gak punya uang sebanyak ini untuk bisa membiayai anak saya kuliah, baik di Singapura maupun di Amerika Serikat. Waktu saya gak bisa apa-apa, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Dengarkan saya, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Orang tuamu mungkin tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Kondisi kita tidak memungkinkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa, mukjizat Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua, apa respon yang dimiliki oleh Daud yang kita juga bisa teladani ketika dia menghadapi masalah. Kota Ziklag terbakar habis dan seluruh keluarga dan hartanya ditawan, dijarah oleh musuh. Yang kedua, untuk berkemenangan kita harus hidup menolong orang lain. Lihat ayat yang ke-11 dan 12, tetap dari 1 Samuel 30 tadi. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Dalam pengejaran Daud kepada orang-orang Amalek itu, tiba-tiba di padang gurun dia melihat ada seorang Mesir yang tergeletak hampir mati. Rupanya kemudian diketahui bahwa ini adalah budak dari orang-orang Amalek. 3 hari yang lalu rupanya mereka lewat jalan itu, lalu hamba ini sakit, digeletakkan di tengah jalan, dibiarin mati. Tapi oleh Daud ditolong, diberi makan, diberi minum, dikuatkan. Dan ternyata orang ini menjadi alat Tuhan untuk memberi petunjuk kepada Daud kemana orang-orang Amalek itu melarikan diri. Kalau dia nggak menolong orang Mesir ini, maka Daud tidak akan tahu kemana musuh itu pergi berlari. Sebetulnya ketika melihat orang yang susah ini, mungkin dia bilang, aduh ngapain saya tolong orang lain, saya sendiri lagi punya masalah. Tapi inilah orang yang akan ditolong oleh Tuhan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia mulai melihat ada orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan, hampir mati. Dan dengan kasih Daud mengulurkan tangannya. Ada sebuah ungkapan yang berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya melihat keluar ke jalan dan masih ada orang yang bisa tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Kadang-kadang kita berpikir masalah kita yang paling berat. Tapi kalau kita mulai memperhatikan orang lain, ada banyak orang yang lebih sulit masalahnya daripada kita. Dan bukankah seharusnya kita mengulurkan tangan untuk menolong mereka? Saudara, berbuat baik kepada orang lain akan mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihani diri, sehingga kita tidak berfokus pada diri kita dan masalahnya, tapi kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain. Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sendiri sedang mengalami masalah. Dan inilah orang yang batinnya kuat, yang batinnya teguh. Dia tidak hanya egois, tapi dia mau menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya teringat satu kali ada seorang yang berjalan kedinginan setengah mati di tengah hujan salju di sebuah padang, saudara. Oh, dia ingin segera mencapai kota terdekat. Hujan salju yang tiba-tiba membuat dia hampir mati, saudara. Tapi tiba-tiba waktu dia jalan ke padang yang luas itu, dia lihat ada seorang tergeletak, hampir mati karena hampir beku. Dia berpikir kasihan juga orang ini kalau ditolong, nggak ditolong dia akan mati. Maka dengan setengah mati dia berusaha mengangkat orang itu, menggendong dia, dan berjalan tertatih-tatih lebih sulit untuk mencapai kota terdekat.
menjelang mereka hampir sampai ke kota itu, dia lihat ada satu orang lain tergeletak. Setelah diteliti, orangnya sudah mati. Dan orang yang dia gendong, yang hampir mati itu, yang dia tolong, kemudian bilang, waktu aku tadi terjatuh di sana, orang ini lewat dan saya minta tolong, dia tidak mau menolong saya. Tapi rupanya dia tidak tahan, dia mati kedinginan. Tapi justru orang yang menolong dengan cara menggendong orang yang tidak dia kenal ini, badannya menjadi hangat dan akhirnya dia bisa selamat ke kota. Ketika kita menolong berbuat baik kepada orang lain, tanpa sadar sebetulnya kita menolong diri kita sendiri. Siapa yang menabur hal-hal yang baik, dia akan menuai hal-hal yang baik. Menuai belum tentu dari orang yang kita tolong, tetapi apa yang kita tabur ada Tuhan yang melihat, yang bisa membalas perbuatan kita dari sorga. Itu sebabnya di tengah kesulitan jangan hanya mikir diri sendiri, tapi lihat ada orang yang lebih menderita daripada kita. Bahkan kadang-kadang orang yang meminta pertolongan kita ketika kita mengalami kesulitan, itu adalah ujian Tuhan untuk memberkati kita. Lagi susah, duit seret, saudara datang, Kyonghi angpau dong. Angpau apaan lagi, gak punya duit. Tapi ya kapan kamu memberkati saya? Ya udah dah, saya kasih. Seringkali orang-orang yang minta tolong merupakan ujian Tuhan. Apakah kita bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar atau tidak? Sebab Tuhan tidak senang dengan orang yang egois. Tuhan senang dengan orang yang bisa mengalirkan berkat kepada orang lain. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Lihatlah ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada Anda. Saya ingat sudah lama peristiwanya. Ada seorang yang satu kali datang ke tempat saya, dia bilang, saya mau cuti. Ini laki-laki ya. Saya mau cuti. Saya bilang cuti apa? Cuti hamil? Enggak, saya mau cuti pelayanan. Karena saya punya masalah ini. Dia mulai cerita. Tiba-tiba saya potong, sorry ya. Saya udah janji nih nengok ada orang sakit. Gimana kalau enggak keberatan, saya naik kendaraan Anda, kita bareng-bareng deh. Karena saya juga lagi sendirian ini. Lalu kemudian setelah mendoakan, ya kita balik lagi, kita ngobrol lebih panjang. Dia bilang oke deh, saya juga sedang gak ada acara. Jadi kita kunjungi rumah orang yang pertama, saya nasihati dengan firman, saya doakan. Rekan saya ini diem aja saudara sekalian. Tapi kemudian yang punya rumah, keluarganya tanya gimana keadaannya dan sebagainya. Ya saya sendiri punya masalah, tapi Tuhan tetap baik lah katanya. Wajah masih mendung tapi omongan sudah beda saudara. Lalu orang ini bilang, masih ada waktu enggak? Karena ada jemaat lain tetangga kita yang enggak terlalu jauh rumahnya yang juga lagi sakit. Oke, tolong diantar ya, sebelah mana rumahnya. Jadi kita ke sana saudara sekalian. Lalu saya mulai teguhkan orang tersebut. Saya mulai ngomong tentang kasih Tuhan. Rekan saya ini nimpalin, bener. Setan itu paling kurang ajar. Dia ingin kita lemah. Jadi jangan kita malah mundur dari Tuhan lagi kesulitan. Ayo berdoa sama Tuhan. Jadi akhirnya saya doakan. Rumah ketiga yang terakhir kami kunjungi sebelum pulang. Saya nggak dikasih bagian ngomong saudara. Ini rekan saya ini ngomong terus. Dari awal hingga akhir bersaksi cerita tentang kemurahan Tuhan. Sampai akhirnya kami selesai, kami pulang, kami mau ke rumah dan saya bilang, gimana kita lanjutkan konseling tadi? Oh tidak perlu, saya sudah kuat. Loh kok sudah kuat? Kenapa dia kuat? Selama dia memikirkan diri, dia lemah. Ketika dia mulai melayani orang lain, dia kuat. Kalau engkau ingin dikuatkan rohanimu oleh Tuhan, jangan hanya ingin dilayani, layani orang lain. Jangan ingin diperhatikan, perhatikan orang lain. Jangan hanya ingin dibesuk, besuk orang lain. Jangan hanya ingin dihibur, hibur orang lain. Sebab ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain, ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita menang di tengah segala tantangan. Siapa yang percaya hal itu bisa terjadi dalam hidup saudara juga, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita.
Yang ketiga, bagaimana kita berkemenangan menghadapi segala tantangan itu? Yang ketiga, seperti Daud, kita harus hidup dengan semangat membara. Lihat ayat 17 dan 18, dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Apa yang membuat kita berkemenangan di tengah segala tantangan? Kalau kita memiliki semangat fighting spirit yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Saudara, orang yang tidak punya semangat tidak akan pernah berkemenangan dalam hidup. Tetapi orang yang antusias, semangat, bahkan kalau gagal, coba lagi, coba lagi. 7 kali orang benar bisa jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Bisa knock down, tapi tidak akan knock out. Karena semangat yang bergelora dari Tuhan itu membuat kita berkemenangan. Semangat juga berasal dari kata antusias, enthusiasm. Berasal dari kata entheos, di dalam Tuhan. Kenapa orang bisa bersemangat? Karena kita berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam kita. Ini bukan cuma semangat yang dikobarkan secara ilmu jiwa. Ayo semangat, semangat, semangat. Tapi ada gairah yang luar biasa yang Tuhan gelorakan dalam hati kita. Sehingga kita tidak patah semangat ketika kesulitan datang. Saudara, Daud ketika tahu tempat orang Amalek itu telah melarikan diri, dan itu informasinya dari orang yang dia tolong. Kita bilang dari pagi buta sampai malam dia menghajar itu musuh, tidak dibiarkan tangannya lelah. Perang itu 1 jam, berkelahi aja, jangan sejam lah. Orang berkelahi misalnya di jalan atau apa, nggak sampai 5 menit, paling duk 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 duk, 1 menit, 2 menit, 3 menit udah selesai. Ini perang dari pagi sampai tengah malam. Dia tidak membiarkan semangatnya kendor, karena dia ingin memukul kalah seluruh musuh-musuhnya. Dari sini saya melihat orang yang ulet, orang yang bertekun akan bisa mengatasi semua masalahnya. Untuk saudara menjadi orang yang bersemangat, jangan suka dengar omongan negatif dari orang lain. Itu melemahkan iman, saudara-saudara. Melemahkan hatimu, merugikan hidup saudara. Tulikan telinga saudara terhadap hal-hal yang negatif. Kalau saudara tiap hari cuma buka WA tentang kondisi COVID naik dan sebagainya, iman kita ciut. Tapi kalau engkau baca firman Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, aku menyertai engkau, iman kita akan bangkit. Saya ingat satu kali ada sekelompok kodok yang sedang lompat-lompat, dan tanpa sengaja beberapa ekor kodok jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Teman kodok yang tidak jatuh dari atas berteriak, ayo lompat, ayo lompat, ayo lompat. Dan kodok itu berupaya melompat-lompat 1 jam, 2 jam, 3 jam, makin lemas mereka. Yang atas juga supporternya lemes semua. Dia bilang, oh mungkin nasib kamu mati di bawah. Udah mati aja, gak usah lompat. Lompat mati, gak lompat juga mati. Udah mati, jangan lompat-lompat. Lemes semuanya. Mereka gak bisa apa-apa, kelaparan, mati. Kecuali satu kodok, dia tetap lompat, tetap lompat, tetap lompat. Yang lain bilang, gak usah lompat, percuma, gak usah lompat. Dia lompat, lompat. Dan pada lompatan kesekian, tiba-tiba dia bisa keluar dari lubang tersebut. Seluruh kodok yang lain kaget. Kok bisa ya? Apa dia pernah belajar ilmu ginkang dari Sun Gokong, siluman monyet barangkali. Dan ketika mereka mengerumuni kodok yang satu ini, mereka tanya, apa rahasianya kok dia bisa melompat begitu tinggi? Waktu ditanya, kodok ini diam aja, gak bisa jawab. Selidik punya selidik. Ternyata kodok ini tuli, saudara-saudara. Jadi waktu dibilangin jangan lompat, jangan lompat. Orang si kodok mengerahkan ini tangan kakinya, kasih petunjuk. Dipikirnya kasih semangat, kan dia gak dengar apa-apa.
Jadi dia lompat terus. Ada bagusnya dia tuli. Kalau dia tidak tuli, dia akan mati di bawah sana. Saya mau bilang, tulikan telinga saudara untuk hal yang negatif. Buka telingamu untuk firman. Sehingga ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Orang yang memiliki batin yang teguh akan memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Yang pertama, saudara sekalian, dia adalah orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, dia hidup menolong sesama. Batinnya tidak terpusat kepada diri sendiri, tapi hidupnya terpusat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, dia hidup dengan semangat yang membara. Itulah orang yang hatinya teguh walaupun tantangan datang. Dan yang keempat, dia adalah orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Ayat 23 berkata demikian. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi ceritanya begini, ketika Daud mengejar dengan 600 orang pasukannya, di ayat yang ke-10 dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi 600 mengejar Amalek, 200 kelelahan berhenti. Tidak melanjutkan penyerangan mereka. Saya rasa 400 orang ini juga banyak yang kesel sama 200 orang ini. Malah ngaso. Kita kan mesti nyerang itu kan yang ditawan juga bini lu, anak-anak lu, hartamu. Kenapa kok kamu malah ngaso di sini? Akhirnya ketika 400 orang ini bisa menjarah harta benda Amalek. Ayat 22 bilang ada orang-orang jahat di antara 400 orang itu bilang, sudah aja yang dipulangin bininya sama anaknya. Harta mereka nggak usah. Jarahan orang Amalek jangan. Enak aja gak ikut perang, mau menikmati hasilnya. Tapi Daud ngomong begini tadi saudara, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Dengar apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Daud adalah orang yang hidup penuh dengan kasih. Mau mengampuni orang lain. Saudara, Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Ada banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa. Terutama saat kita berada di tengah masalah. Ninggalin kita, lagi ada masalah. Tapi lagi ada berkat, datang lagi sama kita. Kita jengkel. Namun agar benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus mau mengampuni. Kalau Tuhan itu hanya adil saja, kita adilnya masuk neraka semuanya loh saudara. Disinilah amazing grace itu terjadi. Kita nggak layak, tapi Tuhan memberikan anugerah. Dan orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah Daud. Nggak apa-apa, mereka tinggalin kita 200 orang, dia nggak ikut perang. Mungkin karena capek, dia ada masalah sendiri. Mungkin dia takut dan sebagainya. Sekarang kita menang. Jangan cuma kita yang menikmati. Kita tetap harus mengasihi mereka. Kalau engkau punya hati seperti itu, selalu ingin berbagi berkat bagi orang. Menolong bahkan bagi orang-orang yang menjahati saudara bahkan. Yang merugikan saudara. Pintu berkat sorga gak akan ditahan. Itu akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dan berkatnya bukan cuma uang, damai sejahtera, sukacita, the fullness of life, segala yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Kalau engkau mengukur berkat hanya dari uang, engkau adalah orang yang miskin. Tapi kalau engkau mengukur berkat dari kehidupan yang makin serupa seperti karakter Kristus, yang penuh dengan anugerah kasih karunia, itulah tanda pertumbuhan rohani. Ini doa saya, apapun tantangan yang saudara hadapi, milikilah batin yang teguh,
Karena bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang luar biasa. Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya hari ini kita semua diberikan kekuatan dan hari ini juga ada pertumbuhan rohani, bahkan hari ini menjadi kemenangan bagi kita bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang kami sudah lakukan, kiranya itu memberikan kekuatan bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Engkau berikan pertumbuhan rohani dan apapun yang kami dengar melalui firman ini Tuhan bisa menguatkan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami, kiranya memimpin Presiden dan Wakil Presiden Jokowi, berikan hikmat akal budi seluruh jajaran Menteri Kesehatan bersama dengan para tenaga medis yang lainnya. Dan kalau boleh kami memohon kiranya Engkau menghalokan dari pandemi Omikron ini dari bangsa Indonesia ya Bapak, sehingga benar-benar kami semua dalam kondisi yang sehat. Tetapi bila kami semua juga berikan kekuatan dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Juga hamba-Mu berdoa khususnya buat sektor ekonomi bagi bangsa kami, bagi para wirausaha, bagi seluruh tenaga kerja, kiranya kami tetap juga Tuhan mengandalkan Engkau dan bela kedaulatan Tuhan saja yang terjadi bagi bangsa negara kami. Kami berdoa bagi tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rubin, dan Pak Suito bersama dengan keluarga. Berikan hikmat akal budi bagi mereka semua dan kiranya memberikan kesehatan dan apapun dalam pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu ada bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, bahkan terobosan keuangan. Kalaupun ada masalah keluarga, Engkau berikan pemulihan yang terbaik bagi keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan diberkatilah pekerjaan-Mu. Marilah kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.